Oke guys, welcome back to my channel, di channel Bang Citos. Nah, di video kali ini saya bakalan mereview sebuah kamera Bipro ya teman ya. Jadi di kamera Bipro ini dia sangat berguna banget untuk kita dalam pengambilan gambar maupun sebuah video teman ya. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang si Bipro ini, jangan lupa dulu untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel Bang Citos. Oke, jika kalian sudah subscribe, mari kita membahas lebih lanjut tentang apa itu kamera Bipro, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi ini untuk kamera Bipro ini, dia ini fungsinya itu adalah seperti yang sudah tadi saya bilang, fungsinya tentunya untuk pengambilan foto gambar ya ataupun sebuah video. Nah, jadi di sini bisa banget buat kita gunakan untuk membuat konten dan untuk mengambil footage dalam pengeditan video gitu teman-teman, sangat bisa banget karena ini sangat fungsional banget teman-teman. Dan juga kamera ini sudah dilengkapi dengan sebuah prosesor yang berteknologi terbaru yang dimana akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya teman-teman. Dan Brica Bipro Mark II ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang, teman-teman. Nah, jadi di sini dia juga memiliki bentuk yang lumayan kecil banget. Nah, dengan ukuran yang kecil seperti ini, tentunya Bipro ini sangat mudah dibawa kemana-mana, teman-teman. Bisa kalian lihat ya. Nah, seperti ini. Dia ukurannya tidak lebih dari seukuran tangan saya. Dan juga di sini untuk spesifikasinya itu adalah untuk sensornya itu adalah 16 megapiksel CMOS sensor, teman-teman. Kemudian videonya itu 4K 30 fps. Nah, dengan resolusi 4K seperti itu tentunya memori yang dibutuhkan juga harus banyak dan sangat besar ya teman-teman ya. Karena dengan resolusi 4K seperti itu adalah resolusi Full HD dan tentunya bakalan banyak banget memakan ruang penyimpanan. Kemudian di sini juga ada True Color to TFT LCD. Kemudian lensanya ini wide angle-nya itu adalah 170 derajat, teman-teman. Jadi buat kalian yang suka banget dengan foto panorama, tentunya sangat-sangat bisa banget menggunakan si Bipro ini, dan saya rekomendasikan untuk menggunakan si Bipro ini teman-teman ya, karena hasil foto dan videonya itu sangat-sangat bagus teman-teman. Nah, kemudian juga baterainya itu adalah 1000 mAh, namanya adalah Li-ion baterai teman-teman ya. Kemudian di sini juga kita diberikan sebuah casing waterproof dan bisa kita gunakan untuk menyelam hingga kedalaman 40 meter, teman-teman. Nah, kemudian di sini time lapse recording juga ada di sini ya, teman-teman, untuk fiturnya. Kemudian di sini ada burst depth shoot. Kemudian juga ada control wifi, external microphone port. Dan di sini juga ada dual LCD screen dan 4K Ultra HD Improved dan bigger and better juga terdapat untuk fiturnya teman-teman ya. Dan di sini ada dual LCD screen teman, yaitu memiliki layar monokrom LCD depan sebesar 0,5 inci. Kemudian layar TFT LCD belakangnya ini ya yang berukuran 2 inci untuk mempermudah dalam pengambilan foto dan video. Dan juga di sini kita bisa melihat di bagian depan sini, di LCD bagian depannya ini dia memiliki fitur untuk melihat jam, baterai, dan juga wifi gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian di bagian LCD belakangnya ini dia memiliki teman-teman, memiliki sebuah LCD gini ya. Ini bisa digunakan untuk memonitoring sebuah sudut-sudut mana yang bagus gitu ya. Nah, jadi sebelum kita mengambil foto dan video, kita bisa melihat dari sini terlebih dahulu, teman. Tanpa kita juga tanpa harus jepret-jepret langsung gitu ya. Kita harus melihat dulu di mana sudut yang bagus, kemudian baru kita jepret seperti itu. Kemudian di sini ada untuk microphone portnya, teman.
Nah, jadi di sini untuk mikrofon portnya di sini bisa banget kita gunakan untuk eksternal mikrofonnya teman-teman ya. Jadi berguna banget untuk kita menjernihkan perekaman suara pada video kita tentunya. Nah, jadi untuk mikrofon eksternalnya bisa kita masukkan ke sini. Kemudian di sini ada juga untuk USB-nya. Nah, jadi teman-teman, di sini untuk USB ini sangat bisa kita gunakan untuk melakukan charging baterainya gitu ya. Jadi di sini bisa kita colokin saja langsung dan kita sudah bisa mencharging ulang si baterainya ketika sudah mulai agak drop itu. Dan juga di sini di bagian bawahnya sini dia ada HDMI-nya teman-teman. Jadi sangat saya jarang gunakan ya untuk HDMI-nya. Kemudian di sini ada juga untuk bagian untuk microscard-nya atau kartu memorinya teman-teman. Jadi bisa banget kita masukkan ke bagian sini. Nah, kemudian di sini untuk lensanya ini teman-teman. Untuk lensa bagian depannya sini dia memiliki lingkaran atau bundaran seperti ini ya di bagian sisinya ini. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian sini ketika kita lihat bagian samping dia memiliki lonjongan seperti ini di bagian lensanya. Nah, seperti ini. Kemudian juga di bagian depannya sini dia memiliki lensa yang wide-nya itu lebar dari hasil fotonya itu adalah 170 derajat teman-teman. Jadi sudah sangat melengkung banget ya tentunya. Nah, kemudian di sini juga kita bisa melihat di sini terdapat 4 tombol ya. Yang pertama di sini dia memiliki tombol power on off-nya teman-teman. Nah, jadi dengan tombol power on off-nya ini tentunya ini sangat bisa banget kita gunakan untuk menghidupkan atau mematikan si ininya teman-teman ya, si Bipro ini seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini juga ada untuk tombol WiFi-nya. Nah, jadi teman-teman di sini sangat bisa banget ya untuk mengkoneksikan ke perangkat handphone kita teman-teman atau ke smartphone kita. Dengan cara kita harus mendownload aplikasi Bipro 5 terlebih dahulu teman-teman. Nah, ketika sudah mendownload, kemudian kita bisa saling mengkoneksikan antara WiFi-nya teman-teman ya. Jadi dengan cara seperti itu kita bisa mengkoneksikan ke handphone kita. Nah, jadi ketika sudah mengkoneksikannya di sana nanti kita bisa untuk mereview atau memonitoring lah istilahnya ya, menjepret foto atau video langsung dari handphone juga bisa ketika sudah connect, dan juga membagikan hasil foto dan video yang sudah diambil dari si Bipro ini sebelumnya dipindah ke handphone kita teman-teman. Jadi sangat canggih seperti itu ya. Nah, di sini juga terdapat untuk tombol atas bawah sini ya. Nah, jadi tentunya di sini dengan tombol atas bawah seperti ini sangat bisa banget kita gunakan untuk memilih menu-menu yang terdapat di bagian sini teman-teman. Di bagian LCD belakangnya sini ya teman-teman. Dan juga menu yang disediakan oleh si Bipro-nya ketika berada di bagian sini. Dan kemudian di bagian bawah sini, di sini terdapat, dan di sini untuk baterainya itu dia memiliki nama Bipro 5 juga ya teman ya. Nah, seperti ini. Kemudian juga di sini untuk baterainya itu 1000 mAh teman untuk daya ketahanannya. Jadi dengan baterai ini tentunya bisa banget digunakan untuk untuk kita baterainya ini bertahan dengan jangka waktu yang lumayan lama juga. Dan ini namanya Li-ion baterai teman-teman. Jadi untuk bentuknya juga menyesuaikan ya. Tentunya lebih kecil dari si kameranya. Dan di sini juga untuk serat-serat bagian sininya ini dia memiliki serat ini ya. Ini bisa dibunyikan dan memiliki warna hitam. Dan bagian depan sini dia memiliki warna silver seperti ini teman-teman. Nah, jadi dia memiliki bentuk yang lumayan bagus banget ya. Dan ini memiliki harga di 1.200.000-an teman ya.
Jadi dengan harga seperti itu tentunya kalian sudah mendapatkan barang yang sudah bagus dan berkualitas seperti ini. Nah teman-teman, jadi ini untuk kamera Bipro ini, dia ini fungsinya itu adalah seperti yang sudah tadi saya bilang, fungsinya tentunya untuk pengambilan foto gambar ya ataupun sebuah video. Nah jadi di sini bisa banget buat kita gunakan untuk membuat konten dan untuk mengambil footage dalam pengeditan video gitu teman-teman, sangat bisa banget karena ini sangat fungsional banget teman-teman. Dan juga kamera ini sudah dilengkapi dengan sebuah prosesor yang berteknologi terbaru yang dimana akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya teman-teman. Dan Brica Bipro Mark IIs ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang teman-teman. Nah jadi di sini dia juga memiliki bentuk yang lumayan kecil banget. Nah dengan ukuran yang kecil seperti ini tentunya Bipro ini sangat mudah dibawa kemana-mana teman-teman. Bisa kalian lihat ya. Nah seperti ini, dia ukurannya tidak lebih dari seukuran tangan saya. Dan juga di sini untuk spesifikasinya itu adalah untuk sensornya itu adalah 16 megapiksel CMOS sensor teman-teman. Kemudian videonya itu 4K 30 fps. Nah dengan resolusi 4K seperti itu tentunya memori yang dibutuhkan juga harus banyak dan sangat besar ya teman-teman ya, karena dengan resolusi 4K seperti itu adalah resolusi Full HD dan tentunya bakalan banyak banget memakan ruang penyimpanan. Kemudian di sini juga ada True Color to TFT LCD. Kemudian lensanya ini wide angle-nya itu adalah 170 derajat teman-teman. Jadi buat kalian yang suka banget dengan foto panorama tentunya sangat-sangat bisa banget menggunakan si Bipro ini, dan saya rekomendasikan untuk menggunakan si Bipro ini teman-teman ya, karena hasil foto dan videonya itu sangat-sangat bagus teman-teman. Nah kemudian juga baterainya itu adalah 1000 mAh, namanya adalah Li-ion baterai teman-teman ya. Kemudian di sini juga kita diberikan sebuah casing waterproof dan bisa kita gunakan untuk menyelam hingga kedalaman 40 meter teman-teman. Nah, kemudian di sini time lapse recording juga ada di sini ya teman-teman untuk fiturnya. Kemudian di sini ada burst depth shoot. Kemudian juga ada control wifi, external microphone port, dan di sini juga ada dual LCD screen dan 4K Ultra HD improved dan bigger and better juga terdapat untuk fiturnya teman-teman ya. Dan di sini ada dual LCD screen teman, yaitu memiliki layar monokrom LCD depan sebesar 0,5 inci. Kemudian layar TFT LCD belakangnya ini ya yang berukuran 2 inci untuk mempermudah dalam pengambilan foto dan video. Dan juga di sini kita bisa melihat di bagian depan sini, di LCD bagian depannya ini dia memiliki fitur untuk melihat jam, baterai dan juga wifi gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian di bagian LCD belakangnya ini dia memiliki teman-teman, memiliki sebuah LCD gini ya. Ini bisa digunakan untuk memonitoring sebuah sudut-sudut mana yang bagus gitu ya. Nah jadi sebelum kita mengambil foto dan video, kita bisa melihat dari sini terlebih dahulu teman-teman, tanpa kita juga tanpa harus jepret-jepret langsung gitu ya. Kita harus melihat dulu di mana sudut yang bagus, kemudian baru kita jepret seperti itu. Kemudian di sini ada untuk mikrofon portnya teman-teman. Nah jadi di sini untuk mikrofon portnya di sini bisa banget kita gunakan untuk eksternal mikrofonnya teman-teman ya. Jadi berguna banget untuk kita menjernihkan perekaman suara pada video kita tentunya. Nah jadi untuk mikrofon eksternalnya bisa kita masukkan ke sini.
Kemudian di sini ada juga untuk USB-nya. Nah, jadi teman-teman, di sini untuk USB ini sangat bisa kita gunakan untuk melakukan melakukan charging baterainya gitu ya. Jadi di sini bisa kita colokin saja langsung dan kita sudah bisa mencharging ulang si baterainya ketika sudah mulai agak drop itu. Dan juga di sini di bagian bawahnya sini dia ada HDMI-nya teman-teman. Jadi sangat saya jarang gunakan ya untuk HDMI-nya. Kemudian di sini ada juga untuk bagian untuk microscard-nya atau kartu memorinya teman-teman. Jadi bisa banget kita masukkan ke bagian sini. Nah, kemudian di sini untuk lensanya ini teman-teman. Untuk lensa bagian depannya sini dia memiliki lingkaran atau bundaran seperti ini ya di bagian sisinya ini. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian sini ketika kita lihat bagian samping dia memiliki lonjongan seperti ini di bagian lensanya. Nah, seperti ini. Kemudian juga di bagian depannya sini dia memiliki lensa yang wide-nya itu lebar dari hasil fotonya itu adalah 170 derajat teman-teman. Jadi sudah sangat melengkung banget ya tentunya. Nah, kemudian di sini juga kita bisa melihat di sini terdapat 4 tombol ya. Yang pertama di sini dia memiliki tombol power on off-nya teman-teman. Nah, jadi dengan tombol power on off-nya ini tentunya ini sangat bisa banget kita gunakan untuk menghidupkan atau mematikan si teman-teman ya, si Bipro ini seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini juga ada untuk tombol WiFi-nya. Nah, jadi teman-teman di sini sangat bisa banget ya untuk mengkoneksikan ke perangkat handphone kita teman-teman atau ke smartphone kita dengan cara kita harus mendownload aplikasi Bipro 5 terlebih dahulu teman-teman. Nah, ketika sudah mendownload kemudian kita bisa saling mengkoneksikan antara WiFi-nya teman-teman ya. Jadi dengan cara seperti itu kita bisa mengkoneksikan ke handphone kita. Nah, jadi ketika sudah mengkoneksikannya di sana nanti kita bisa untuk mereview atau memonitoring lah istilahnya ya, menjepret foto atau video langsung dari handphone juga bisa ketika sudah connect, dan juga membagikan hasil foto dan video yang sudah diambil dari si Bipro ini sebelumnya dipindah ke handphone kita teman-teman. Jadi sangat canggih seperti itu ya. Nah, di sini juga terdapat untuk tombol atas bawah sini ya. Nah, jadi tentunya di sini dengan tombol atas bawah seperti ini sangat bisa banget kita gunakan untuk memilih menu-menu yang terdapat di bagian sini teman-teman. Di bagian LCD belakangnya sini ya teman-teman. Dan juga menu yang disediakan oleh si Bipro-nya ketika berada di bagian sini. Dan kemudian di bagian bawah sini terdapat, dan di sini untuk baterainya itu dia memiliki nama Bipro 5 juga ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kemudian juga di sini untuk baterainya itu 1000 mAh teman-teman untuk daya ketahanannya. Jadi dengan baterai ini tentunya bisa banget digunakan untuk untuk kita baterainya ini bertahan dengan jangka waktu yang lumayan lama juga. Dan ini namanya Li-ion baterai teman-teman. Jadi untuk bentuknya juga menyesuaikan ya, tentunya lebih kecil dari si kameranya. Dan di sini juga untuk serat-serat bagian sininya ini dia memiliki serat ini ya. Ini bisa dibunyikan dan memiliki warna hitam. Dan bagian depan sini dia memiliki warna silver seperti ini teman-teman. Nah, jadi dia memiliki bentuk yang lumayan bagus banget ya. Dan ini memiliki harga di 1.200.000-an teman ya. Jadi dengan harga seperti itu tentunya kalian sudah mendapatkan barang yang sudah bagus dan berkualitas seperti ini. Nah teman-teman, jadi ini untuk kamera Bipro ini, dia ini fungsinya itu adalah seperti yang sudah tadi saya bilang. Fungsinya tentunya untuk pengambilan foto gambar ya ataupun sebuah video.
Nah, jadi di sini bisa banget buat kita gunakan untuk membuat konten dan untuk mengambil footage dalam pengeditan video gitu teman-teman, sangat bisa banget karena ini sangat fungsional banget teman-teman. Dan juga kamera ini sudah dilengkapi dengan sebuah prosesor yang berteknologi terbaru yang dimana akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya teman-teman. Dan Brica B Pro Mark US ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang teman-teman. Nah, jadi di sini dia juga memiliki bentuk yang lumayan kecil banget. Nah, dengan ukuran yang kecil seperti ini tentunya B Pro ini sangat mudah dibawa kemana-mana teman-teman. Bisa kalian lihat ya. Nah, seperti ini. Dia ukurannya tidak lebih dari seukuran tangan saya. Dan juga di sini untuk spesifikasinya itu adalah untuk sensornya itu adalah 16 megapiksel CMOS sensor teman-teman. Kemudian videonya itu 4K 30 fps. Nah, dengan resolusi 4K seperti itu tentunya memori yang dibutuhkan juga harus banyak dan sangat besar ya teman-teman ya. Karena dengan resolusi 4K seperti itu adalah resolusi Full HD dan tentunya bakalan banyak banget memakan ruang penyimpanan. Kemudian di sini juga ada True Color to TFT LCD. Kemudian lensanya ini wide angle-nya itu adalah 170 derajat teman-teman. Jadi buat kalian yang suka banget dengan foto panorama tentunya sangat-sangat bisa banget menggunakan si B Pro ini, dan saya rekomendasikan untuk menggunakan si B Pro ini teman-teman ya, karena hasil foto dan videonya itu sangat-sangat bagus teman-teman. Nah, kemudian juga baterainya itu adalah 1000 mAh, namanya adalah Li-ion baterai teman-teman ya. Kemudian di sini juga kita diberikan sebuah casing waterproof dan bisa kita gunakan untuk menyelam hingga kedalaman 40 meter teman-teman. Nah, kemudian di sini time lapse recording juga ada di sini ya teman-teman untuk fiturnya. Kemudian di sini ada burst depth shoot. Kemudian juga ada control wifi, external microphone port. Dan di sini juga ada dual LCD screen dan 4K Ultra HD Improved dan bigger and better juga terdapat untuk fiturnya teman-teman ya. Dan di sini ada dual LCD screen teman, yaitu memiliki layar monokrom LCD depan sebesar 0,5 inci. Kemudian layar TFT LCD belakangnya ini ya yang berukuran 2 inci untuk mempermudah dalam pengambilan foto dan video. Dan juga di sini kita bisa melihat di bagian depan sini, di LCD bagian depannya ini dia memiliki fitur untuk melihat jam, baterai dan juga wifi gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian di bagian LCD belakangnya ini dia memiliki teman-teman, memiliki sebuah LCD gini ya. Ini bisa digunakan untuk memonitoring sebuah sudut-sudut mana yang bagus gitu ya. Nah, jadi sebelum kita mengambil foto dan video, kita bisa melihat dari sini terlebih dahulu teman-teman, tanpa kita juga tanpa harus jepret-jepret langsung gitu ya. Kita harus melihat dulu di mana sudut yang bagus, kemudian baru kita jepret seperti itu. Kemudian di sini ada untuk microphone portnya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk microphone portnya di sini bisa banget kita gunakan untuk eksternal mikrofonnya teman-teman ya. Jadi berguna banget untuk kita menjernihkan perekaman suara pada video kita tentunya. Nah, jadi untuk mikrofon eksternalnya bisa kita masukkan ke sini. Kemudian di sini ada juga untuk USB-nya. Nah, jadi teman-teman, di sini untuk USB ini sangat bisa kita gunakan untuk melakukan charging baterainya gitu ya. Jadi di sini bisa kita colokin saja langsung dan kita sudah bisa mencharging ulang si baterainya ketika sudah mulai agak drop itu.
Dan juga di sini di bagian bawahnya sini dia ada HDMI-nya teman-teman. Jadi sangat saya jarang gunakan ya untuk HDMI-nya. Kemudian di sini ada juga untuk bagian untuk microscard-nya atau kartu memorinya teman-teman. Jadi bisa banget kita masukkan ke bagian sini. Nah, kemudian di sini untuk lensanya ini teman-teman. Untuk lensa bagian depannya sini dia memiliki lingkaran atau bundaran seperti ini ya di bagian sisinya ini. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian sini ketika kita lihat bagian samping, dia memiliki lonjongan seperti ini di bagian lensanya. Nah, seperti ini. Kemudian juga di bagian depannya sini dia memiliki lensa yang wide-nya itu lebar dari hasil fotonya itu adalah 170 derajat teman-teman. Jadi sudah sangat melengkung banget ya tentunya. Nah, kemudian di sini juga kita bisa melihat di sini terdapat 4 tombol ya. Yang pertama di sini dia memiliki tombol power on off-nya teman-teman. Nah, jadi dengan tombol power on off-nya ini tentunya ini sangat bisa banget kita gunakan untuk menghidupkan atau mematikan si teman-teman ya, si Bipro ini seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini juga ada untuk tombol WiFi-nya. Nah, jadi teman-teman di sini sangat bisa banget ya untuk mengkoneksikan ke perangkat handphone kita teman-teman atau ke smartphone kita dengan cara kita harus mendownload aplikasi Bipro 5 terlebih dahulu teman-teman. Nah, ketika sudah mendownload, kemudian kita bisa saling mengkoneksikan antara WiFi-nya teman-teman ya. Jadi dengan cara seperti itu kita bisa mengkoneksikan ke handphone kita. Nah, jadi ketika sudah mengkoneksikannya, di sana nanti kita bisa untuk mereview atau memonitoring lah istilahnya ya, menjepret foto atau video langsung dari handphone juga bisa ketika sudah connect, dan juga membagikan hasil foto dan video yang sudah diambil dari si Bipro ini sebelumnya dipindah ke handphone kita teman-teman. Jadi sangat canggih seperti itu ya. Nah, di sini juga terdapat untuk tombol atas bawah sini ya. Nah, jadi tentunya di sini dengan tombol atas bawah seperti ini sangat bisa banget kita gunakan untuk memilih menu-menu yang terdapat di bagian sini teman-teman, di bagian LCD belakangnya sini ya teman-teman, dan juga menu yang disediakan oleh si Bipro nya ketika berada di bagian sini. Dan kemudian di bagian bawah sini, di sini terdapat, dan di sini untuk baterainya itu dia memiliki nama Bipro 5 juga ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kemudian juga di sini untuk baterainya itu 1000 mAh teman-teman untuk daya ketahanannya. Jadi dengan baterai ini tentunya bisa banget digunakan untuk untuk kita baterainya ini bertahan dengan jangka waktu yang lumayan lama juga. Dan ini namanya Li-ion baterai teman-teman. Jadi untuk bentuknya juga menyesuaikan ya, tentunya lebih kecil dari si kameranya. Dan di sini juga untuk serat-serat bagian sininya ini dia memiliki serat ini ya. Ini bisa dibunyikan dan memiliki warna hitam. Dan bagian depan sini dia memiliki warna silver seperti ini teman-teman. Nah, jadi dia memiliki bentuk yang lumayan bagus banget ya. Dan ini memiliki harga di 1.200.000-an teman-teman ya. Jadi dengan harga seperti itu tentunya kalian sudah mendapatkan barang yang sudah bagus dan berkualitas seperti ini. Nah teman-teman, jadi ini untuk kamera Bipro ini, dia ini fungsinya itu adalah seperti yang sudah tadi saya bilang, fungsinya tentunya untuk pengambilan foto gambar ya ataupun sebuah video. Nah, jadi di sini bisa banget buat kita gunakan untuk membuat konten dan untuk mengambil footage dalam pengeditan video gitu teman-teman, sangat bisa banget karena ini sangat fungsional banget teman-teman. Dan juga kamera ini sudah dilengkapi dengan sebuah prosesor yang berteknologi terbaru
yang dimana akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya, teman-teman. Dan Brica B Pro Mark II ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang, teman-teman. Nah, jadi di sini dia juga memiliki bentuk yang lumayan kecil banget. Nah, dengan ukuran yang kecil seperti ini tentunya B Pro ini sangat mudah dibawa kemana-mana, teman-teman. Bisa kalian lihat ya. Nah, seperti ini. Dia ukurannya tidak lebih dari seukuran tangan saya. Dan juga di sini untuk spesifikasinya itu adalah untuk sensornya itu adalah 16 megapiksel CMOS sensor, teman-teman. Kemudian videonya itu 4K 30 fps. Nah, dengan resolusi 4K seperti itu tentunya memori yang dibutuhkan juga harus banyak dan sangat besar ya, teman-teman ya. Karena dengan resolusi 4K seperti itu adalah resolusi Full HD dan tentunya bakalan banyak banget memakan ruang penyimpanan. Kemudian di sini juga ada True Color to TFT LCD. Kemudian lensanya ini wide angle-nya itu adalah 170 derajat, teman-teman. Jadi buat kalian yang suka banget dengan foto panorama tentunya sangat-sangat bisa banget menggunakan si B Pro ini, dan saya rekomendasikan untuk menggunakan si B Pro ini, teman-teman ya, karena hasil foto dan videonya itu sangat-sangat bagus, teman-teman. Nah, kemudian juga baterainya itu adalah 1000 mAh, namanya adalah Li-ion baterai, teman-teman ya. Kemudian di sini juga kita diberikan sebuah casing waterproof dan bisa kita gunakan untuk menyelam hingga kedalaman 40 meter, teman-teman. Nah, kemudian di sini time lapse recording juga ada di sini ya, teman-teman, untuk fiturnya. Kemudian di sini ada burst depth shoot. Kemudian juga ada kontrol WiFi, external microphone port. Dan di sini juga ada dual LCD screen dan 4K Ultra HD Improved dan bigger and better juga terdapat untuk fiturnya, teman-teman ya. Dan di sini ada dual LCD screen, teman, yaitu memiliki layar monokrom LCD depan sebesar 0,5 inci. Kemudian layar TFT LCD belakangnya ini ya, yang berukuran 2 inci untuk mempermudah dalam pengambilan foto dan video. Dan juga di sini kita bisa melihat di bagian depan sini, di LCD bagian depannya ini dia memiliki fitur untuk melihat jam, baterai dan juga WiFi gitu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian di bagian LCD belakangnya ini dia memiliki teman-teman, memiliki sebuah LCD gini ya. Ini bisa digunakan untuk memonitoring sebuah sudut-sudut mana yang bagus gitu ya. Nah, jadi sebelum kita mengambil foto dan video, kita bisa melihat dari sini terlebih dahulu, teman, tanpa kita juga tanpa harus jepret-jepret langsung gitu ya. Kita harus melihat dulu di mana sudut yang bagus, kemudian baru kita jepret seperti itu. Kemudian di sini ada untuk microphone portnya, teman. Nah, jadi di sini untuk microphone portnya di sini bisa banget kita gunakan untuk eksternal mikrofonnya, teman ya. Jadi berguna banget untuk kita menjernihkan perekaman suara pada video kita tentunya. Nah, jadi untuk mikrofon eksternalnya bisa kita masukkan ke sini. Kemudian di sini ada juga untuk USB-nya. Nah, jadi teman-teman, di sini untuk USB ini sangat bisa kita gunakan untuk melakukan charging baterainya gitu ya. Jadi di sini bisa kita colokin saja langsung dan kita sudah bisa mencharging ulang si baterainya ketika sudah mulai agak drop itu. Dan juga di sini di bagian bawahnya sini dia ada HDMI-nya, teman. Jadi sangat saya jarang gunakan ya untuk HDMI-nya. Kemudian di sini ada juga untuk bagian untuk microscard-nya atau kartu memorinya, teman-teman. Jadi bisa banget kita masukkan ke bagian sini.
Nah, kemudian di sini untuk lensanya ini teman-teman, untuk lensa bagian depannya sini dia memiliki lingkaran atau bundaran seperti ini ya di bagian sisinya ini. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian sini ketika kita lihat bagian samping, dia memiliki lonjongan seperti ini di bagian lensanya. Nah, seperti ini. Kemudian juga di bagian depannya di sini dia memiliki lensa yang wide-nya itu lebar dari hasil fotonya itu adalah 170 derajat teman-teman. Jadi sudah sangat melengkung banget ya tentunya. Nah, kemudian di sini juga kita bisa melihat di sini terdapat 4 tombol ya. Yang pertama di sini dia memiliki tombol power on off-nya teman-teman. Nah, jadi dengan tombol power on off-nya ini tentunya ini sangat bisa banget kita gunakan untuk melakukan menghidupkan atau mematikan si gininya teman-teman ya, si Bipro ini seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini juga ada untuk tombol WiFi-nya. Nah, jadi teman-teman di sini sangat bisa banget ya untuk mengkoneksikan ke perangkat handphone kita teman-teman atau ke smartphone kita. Dengan cara kita harus mendownload aplikasi Bipro 5 terlebih dahulu teman-teman. Nah, ketika sudah mendownload, kemudian kita bisa saling mengkoneksikan antara WiFi-nya teman-teman ya. Jadi dengan cara seperti itu kita bisa mengkoneksikan ke handphone kita. Nah, jadi ketika sudah mengkoneksikannya, di sana nanti kita bisa untuk mereview atau memonitoring lah istilahnya ya, menjepret foto atau video langsung dari handphone juga bisa ketika sudah connect, dan juga membagikan hasil foto dan video yang sudah diambil dari si Bipro ini sebelumnya dipindah ke handphone kita teman-teman. Jadi sangat canggih seperti itu ya. Nah, di sini juga terdapat untuk tombol atas bawah sini ya. Nah, jadi tentunya di sini dengan tombol atas bawah seperti ini sangat bisa banget kita gunakan untuk memilih menu-menu yang terdapat di bagian sini teman-teman, di bagian LCD belakangnya sini ya teman-teman, dan juga menu yang disediakan oleh si Bipro nya ketika berada di bagian sini. Dan kemudian di bagian bawah sini, di sini terdapat, dan di sini untuk baterainya itu dia memiliki nama Bipro 5 juga ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kemudian juga di sini untuk baterainya itu 1000 mAh teman-teman untuk daya ketahanannya. Jadi dengan baterai ini tentunya bisa banget digunakan untuk untuk kita baterainya ini bertahan dengan jangka waktu yang lumayan lama juga. Dan ini namanya Li-ion baterai teman-teman. Jadi untuk bentuknya juga menyesuaikan ya, tentunya lebih kecil dari si kameranya. Dan di sini juga untuk serat-serat bagian sininya ini dia memiliki serat ini ya. Ini bisa dibunyikan dan memiliki warna hitam. Dan bagian depan sini dia memiliki warna silver seperti ini teman-teman. Nah, jadi dia memiliki bentuk yang lumayan bagus banget ya. Dan ini memiliki harga di 1.200.000-an teman-teman ya. Jadi dengan harga seperti itu tentunya kalian sudah mendapatkan barang yang sudah bagus dan berkualitas seperti ini. Nah teman-teman, jadi ini untuk kamera Bipro ini, dia ini fungsinya itu adalah seperti yang sudah tadi saya bilang, fungsinya tentunya untuk pengambilan foto gambar ya ataupun sebuah video. Nah, jadi di sini bisa banget buat kita gunakan untuk membuat konten dan untuk mengambil footage dalam pengeditan video gitu teman-teman, sangat bisa banget karena ini sangat fungsional banget teman-teman. Dan juga kamera ini sudah dilengkapi dengan sebuah prosesor yang berteknologi terbaru yang dimana akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya teman-teman. Dan Brica Bipro Mark II S ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang teman-teman. Nah, jadi di sini dia juga memiliki bentuk yang lumayan kecil banget.
Nah, dengan ukuran yang kecil seperti ini tentunya Bipro ini sangat mudah dibawa kemana-mana, teman-teman. Bisa kalian lihat ya. Nah, seperti ini. Dia ukurannya tidak lebih dari seukuran tangan saya. Dan juga di sini untuk spesifikasinya itu adalah untuk sensornya itu adalah 16 megapiksel CMOS sensor, teman-teman. Kemudian videonya itu 4K 30 fps. Nah, dengan resolusi 4K seperti itu tentunya memori yang dibutuhkan juga harus banyak dan sangat besar ya, teman-teman ya. Karena dengan resolusi 4K seperti itu adalah resolusi Full HD dan tentunya bakalan banyak banget memakan ruang penyimpanan. Kemudian di sini juga ada True Color to TFT LCD. Kemudian lensanya ini wide angle-nya itu adalah 170 derajat, teman-teman. Jadi buat kalian yang suka banget dengan foto panorama tentunya sangat-sangat bisa banget menggunakan si Bipro ini, dan saya rekomendasikan untuk menggunakan si Bipro ini, teman-teman ya. Karena hasil foto dan videonya itu sangat-sangat bagus, teman-teman. Nah, kemudian juga baterainya itu adalah 1000 mAh, namanya adalah Li-ion baterai, teman-teman ya. Kemudian di sini juga kita diberikan sebuah casing waterproof dan bisa kita gunakan untuk menyelam hingga kedalaman 40 meter, teman-teman. Nah, kemudian di sini time lapse recording juga ada di sini ya, teman-teman, untuk fiturnya. Kemudian di sini ada burst dead shoot. Kemudian juga ada control wifi, external microphone port. Dan di sini juga ada dual LCD screen dan 4K Ultra HD Improved dan bigger and better juga terdapat untuk fiturnya, teman-teman ya. Dan di sini ada dual LCD screen, teman, yaitu memiliki layar monokrom LCD depan sebesar 0,5 inci. Kemudian layar TFT LCD belakangnya ini ya, yang berukuran 2 inci untuk mempermudah dalam pengambilan foto dan video. Dan juga di sini kita bisa melihat di bagian depan sini, di LCD bagian depannya ini dia memiliki fitur untuk melihat jam, baterai dan juga wifi gitu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian di bagian LCD belakangnya ini dia memiliki teman-teman, memiliki sebuah LCD ini ya. Ini bisa digunakan untuk memonitoring sebuah sudut-sudut mana yang bagus gitu ya. Nah, jadi sebelum kita mengambil foto dan video, kita bisa melihat dari sini terlebih dahulu, teman-teman. Tanpa kita juga tanpa harus jepret-jepret langsung gitu ya. Kita harus melihat dulu di mana sudut yang bagus, kemudian baru kita jepret seperti itu. Kemudian di sini ada untuk microphone portnya, teman-teman. Nah, jadi di sini untuk microphone portnya di sini bisa banget kita gunakan untuk eksternal mikrofonnya, teman-teman ya. Jadi berguna banget untuk kita menjernihkan perekaman suara pada video kita tentunya. Nah, jadi untuk mikrofon eksternalnya bisa kita masukkan ke sini. Kemudian di sini ada juga untuk USB-nya. Nah, jadi teman-teman, di sini untuk USB ini sangat bisa kita gunakan untuk melakukan charging baterainya gitu ya. Jadi di sini bisa kita colokin saja langsung dan kita sudah bisa mencharging ulang si baterainya ketika sudah mulai agak drop itu. Dan juga di sini di bagian bawahnya sini dia ada HDMI-nya, teman-teman. Jadi saya jarang gunakan ya untuk HDMI-nya. Kemudian di sini ada juga untuk bagian untuk microscard-nya atau kartu memorinya, teman-teman. Jadi bisa banget kita masukkan ke bagian sini. Nah, kemudian di sini untuk lensanya ini, teman-teman. Untuk lensa bagian depannya sini dia memiliki lingkaran atau bundaran seperti ini ya di bagian sisinya ini. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian sini ketika kita lihat bagian samping, dia memiliki lonjongan seperti ini di bagian lensanya. Nah, seperti ini. Kemudian juga di bagian depannya sini
dia memiliki lensa yang wide-nya itu lebar dari hasil fotonya itu adalah 170 derajat teman-teman. Jadi sudah sangat melengkung banget ya tentunya. Nah, kemudian di sini juga kita bisa melihat di sini terdapat 4 tombol ya. Yang pertama di sini dia memiliki tombol power on off-nya teman-teman. Nah, jadi dengan tombol power on off-nya ini tentunya ini sangat bisa banget kita gunakan untuk menghidupkan atau mematikan si ininya teman-teman ya, si Bipro ini seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini juga ada untuk tombol wifi-nya. Nah, jadi teman-teman di sini sangat bisa banget ya untuk mengkoneksikan ke perangkat handphone kita teman-teman, atau ke smartphone kita, dengan cara kita harus mendownload aplikasi Bipro 5 terlebih dahulu teman-teman. Nah, ketika sudah mendownload, kemudian kita bisa saling mengkoneksikan antara wifi-nya teman-teman ya. Jadi dengan cara seperti itu kita bisa mengkoneksikan ke handphone kita. Nah, jadi ketika sudah mengkoneksikannya, di sana nanti kita bisa untuk mereview atau memonitoring lah istilahnya ya, menjepret foto atau video langsung dari handphone juga bisa ketika sudah connect, dan juga membagikan hasil foto dan video yang sudah diambil dari si Bipro ini sebelumnya dipindah ke handphone kita teman-teman. Jadi sangat canggih seperti itu ya. Nah, di sini juga terdapat untuk tombol atas bawah sini ya. Nah, jadi tentunya di sini dengan tombol atas bawah seperti ini sangat bisa banget kita gunakan untuk memilih menu-menu yang terdapat di bagian sini teman-teman, di bagian LCD belakangnya sini ya teman-teman, dan juga menu yang disediakan oleh si Bipro-nya ketika berada di bagian sini. Dan kemudian di bagian bawah sini terdapat, dan di sini untuk baterainya itu dia memiliki nama Bipro 5 juga ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kemudian juga di sini untuk baterainya itu 1000 mAh teman-teman untuk daya ketahanannya. Jadi dengan baterai ini tentunya bisa banget digunakan untuk untuk kita baterainya ini bertahan dengan jangka waktu yang lumayan lama juga. Dan ini namanya Li-ion baterai teman-teman. Jadi untuk bentuknya juga menyesuaikan ya, tentunya lebih kecil dari si kameranya. Dan di sini juga untuk serat-serat bagian sininya ini dia memiliki serat ini ya. Ini bisa dibunyikan dan memiliki warna hitam. Dan bagian depan sini dia memiliki warna silver seperti ini teman-teman. Nah, jadi dia memiliki bentuk yang lumayan bagus banget ya. Dan ini memiliki harga di 1.200.000-an teman-teman ya. Jadi dengan harga seperti itu tentunya kalian sudah mendapatkan barang yang sudah bagus dan berkualitas seperti ini. Nah teman-teman, jadi ini untuk kamera Bipro ini, dia ini fungsinya itu adalah seperti yang sudah tadi saya bilang, fungsinya tentunya untuk pengambilan foto gambar ya, ataupun sebuah video. Nah, jadi di sini bisa banget buat kita gunakan untuk membuat konten dan untuk mengambil footage dalam pengeditan video gitu teman-teman, sangat bisa banget karena ini sangat fungsional banget teman-teman. Dan juga kamera ini sudah dilengkapi dengan sebuah prosesor yang berteknologi terbaru, yang dimana akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya teman-teman. Dan Brica Bipro Mark II ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang teman-teman. Nah, jadi di sini dia juga memiliki bentuk yang lumayan kecil banget. Nah, dengan ukurannya yang kecil seperti ini tentunya Bipro ini sangat mudah dibawa kemana-mana teman-teman. Bisa kalian lihat ya. Nah, seperti ini. Dia ukurannya tidak lebih dari seukuran tangan saya. Dan juga di sini untuk spesifikasinya itu adalah
Untuk sensornya itu adalah 16 megapiksel cuma sensor teman-teman. Kemudian videonya itu 4K 30 fps. Nah, dengan resolusi 4K seperti itu tentunya memori yang dibutuhkan juga harus banyak dan sangat besar ya teman-teman ya. Karena dengan resolusi 4K seperti itu adalah resolusi Full HD dan tentunya bakalan banyak banget memakan ruang penyimpanan. Kemudian di sini juga ada true color to TFT LCD. Kemudian lensanya ini wide angle-nya itu adalah 170 derajat teman-teman. Jadi buat kalian yang suka banget dengan foto panorama tentunya sangat-sangat bisa banget menggunakan CB Pro ini, dan saya rekomendasikan untuk menggunakan CB Pro ini teman-teman ya, karena hasil foto dan videonya itu sangat-sangat bagus teman-teman. Nah, kemudian juga baterainya itu adalah 1000 mAh, namanya adalah Li-ion baterai teman-teman ya. Kemudian di sini juga kita diberikan sebuah casing waterproof dan bisa kita gunakan untuk menyelam hingga kedalaman 40 meter teman-teman. Nah, kemudian di sini time lapse recording juga ada di sini ya teman-teman untuk fiturnya. Kemudian di sini ada burst depth shoot. Kemudian juga ada control wifi, external microphone port, dan di sini juga ada dual LCD screen dan 4K Ultra HD improved dan bigger and better juga terdapat untuk fiturnya teman-teman ya. Dan di sini ada dual LCD screen teman, yaitu memiliki layar monokrom LCD depan sebesar 0,5 inci. Kemudian layar TFT LCD belakangnya ini ya yang berukuran 2 inci untuk mempermudah dalam pengambilan foto dan video. Dan juga di sini kita bisa melihat di bagian depan sini di LCD bagian depan. Nah teman-teman, jadi ini untuk kamera B Pro ini, dia ini fungsinya itu adalah seperti yang sudah tadi saya bilang, fungsinya tentunya untuk pengambilan foto gambar ya ataupun sebuah video. Nah, jadi di sini bisa banget buat kita gunakan untuk membuat konten dan untuk mengambil footage dalam pengeditan video gitu teman-teman, sangat bisa banget karena ini sangat fungsional banget teman-teman. Dan juga kamera ini sudah dilengkapi dengan sebuah prosesor yang berteknologi terbaru yang dimana akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya teman-teman. Dan Brica B Pro Mark II S ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang teman-teman. Nah, jadi di sini dia juga memiliki bentuk yang lumayan kecil banget. Nah, dengan ukuran yang kecil seperti ini tentunya B Pro ini sangat mudah dibawa kemana-mana teman-teman. Bisa kalian lihat ya. Nah, seperti ini. Dia ukurannya tidak lebih dari seukuran tangan saya. Dan juga di sini untuk spesifikasinya itu adalah untuk sensornya itu adalah 16 megapiksel cuma sensor teman-teman. Kemudian videonya itu 4K 30 fps. Nah, dengan resolusi 4K seperti itu tentunya memori yang dibutuhkan juga harus banyak dan sangat besar ya teman-teman ya. Karena dengan resolusi 4K seperti itu adalah resolusi Full HD dan tentunya bakalan banyak banget memakan ruang penyimpanan. Kemudian di sini juga ada true color to TFT LCD. Kemudian lensanya ini wide angle-nya itu adalah 170 derajat teman-teman. Jadi buat kalian yang suka banget dengan foto panorama tentunya sangat-sangat bisa banget menggunakan CB Pro ini, dan saya rekomendasikan untuk menggunakan CB Pro ini teman-teman ya, karena hasil foto dan videonya itu sangat-sangat bagus teman-teman. Nah, kemudian juga baterainya itu adalah 1000 mAh, namanya adalah Li-ion baterai teman-teman ya. Kemudian di sini juga kita diberikan sebuah casing waterproof dan bisa kita gunakan untuk menyelam hingga kedalaman 40 meter teman-teman. Nah, kemudian di sini time lapse recording juga ada di sini ya teman-teman untuk fiturnya. Kemudian di sini ada burst depth shoot. Kemudian juga ada control wifi,
external microphone port. Dan di sini juga ada dual LCD screen dan 4K Ultra HD improved dan bigger and better juga terdapat untuk fiturnya teman-teman ya. Dan di sini ada dual LCD screen teman, yaitu memiliki layar monokrom LCD depan sebesar 0,5 inci. Kemudian layar TFT LCD belakangnya ini ya, yang berukuran 2 inci untuk mempermudah dalam pengambilan foto dan video. Dan juga di sini kita bisa melihat di bagian depan sini, di LCD bagian depannya ini dia memiliki fitur untuk melihat jam, baterai dan juga WiFi gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian di bagian LCD belakangnya ini dia memiliki teman-teman, memiliki sebuah LCD gini ya. Ini bisa digunakan untuk memonitoring sebuah sudut-sudut mana yang bagus gitu ya. Nah, jadi sebelum kita mengambil foto dan video, kita bisa melihat dari sini terlebih dahulu teman, tanpa kita juga tanpa harus jepret-jepret langsung gitu ya. Kita harus melihat dulu di mana sudut yang bagus, kemudian baru kita jepret seperti itu. Kemudian di sini ada untuk microphone portnya teman. Nah, jadi di sini untuk microphone portnya di sini bisa banget kita gunakan untuk eksternal mikrofonnya teman-teman ya. Jadi berguna banget untuk kita menjernihkan perekaman suara pada video kita tentunya. Nah, jadi untuk mikrofon eksternalnya bisa kita masukkan ke sini. Kemudian di sini ada juga untuk USB-nya. Nah, jadi teman-teman, di sini untuk USB ini sangat bisa kita gunakan untuk melakukan charging baterainya gitu ya. Jadi di sini bisa kita colokin saja langsung dan kita sudah bisa mencharging ulang si baterainya ketika sudah mulai agak drop itu. Dan juga di sini di bagian bawahnya sini dia ada HDMI-nya teman-teman. Jadi sangat saya jarang gunakan ya untuk HDMI-nya. Kemudian di sini ada juga untuk bagian untuk microscard-nya atau kartu memorinya teman-teman. Jadi bisa banget kita masukkan ke bagian sini. Nah, kemudian di sini untuk lensanya ini teman-teman. Untuk lensa bagian depannya sini dia memiliki lingkaran atau bundaran seperti ini ya di bagian sisinya ini. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian sini ketika kita lihat bagian samping, dia memiliki lonjongan seperti ini di bagian lensanya. Nah, seperti ini. Kemudian juga di bagian depannya sini dia memiliki lensa yang wide-nya itu lebar dari hasil fotonya itu adalah 170 derajat teman-teman. Jadi sudah sangat melengkung banget ya tentunya. Nah, kemudian di sini juga kita bisa melihat di sini terdapat 4 tombol ya. Yang pertama di sini dia memiliki tombol power on off-nya teman-teman. Nah, jadi dengan tombol power on off-nya ini tentunya ini sangat bisa banget kita gunakan untuk menghidupkan atau mematikan si gininya teman-teman ya, si Bipro ini seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini juga ada untuk tombol WiFi-nya. Nah, jadi teman-teman di sini sangat bisa banget ya untuk mengkoneksikan ke perangkat handphone kita teman-teman atau ke smartphone kita. Dengan cara kita harus mendownload aplikasi Bipro 5 terlebih dahulu teman-teman. Nah, ketika sudah mendownload, kemudian kita bisa saling mengkoneksikan antara WiFi-nya teman-teman ya. Jadi dengan cara seperti itu kita bisa mengkoneksikan ke handphone kita. Nah, jadi ketika sudah mengkoneksikannya, di sana nanti kita bisa untuk mereview atau memonitoring lah istilahnya teman-teman ya, menjepret foto atau video langsung dari handphone juga bisa ketika sudah connect, dan juga membagikan hasil foto dan video yang sudah diambil dari si Bipro ini sebelumnya dipindah ke handphone kita teman-teman. Jadi sangat canggih seperti itu ya. Nah, di sini juga terdapat untuk tombol atas bawah sini ya.
Nah, jadi tentunya di sini dengan tombol atas bawah seperti ini sangat bisa banget kita gunakan untuk memilih menu-menu yang terdapat di bagian sini, teman. Di bagian LCD belakangnya sini ya, teman. Dan juga menu yang disediakan oleh si Bipro-nya ketika berada di bagian sini. Dan kemudian di bagian bawah sini, di sini terdapat, dan di sini untuk baterainya itu dia memiliki nama Bipro 5 juga ya, teman ya. Nah, seperti ini. Kemudian juga di sini untuk baterainya itu 1000 mAh, teman, untuk daya ketahanannya. Jadi dengan baterai ini tentunya bisa banget digunakan untuk untuk kita baterainya ini bertahan dengan jangka waktu yang lumayan lama juga. Dan ini namanya Li-ion baterai, teman-teman. Jadi untuk bentuknya juga menyesuaikan ya. Tentunya lebih kecil dari si kameranya. Dan di sini juga untuk serat-serat bagian sininya ini dia memiliki serat ini ya. Ini bisa dibunyikan dan memiliki warna hitam. Dan bagian depan sini dia memiliki warna silver seperti ini, teman-teman. Nah, jadi dia memiliki bentuk yang lumayan bagus banget ya. Dan ini memiliki harga di 1.200.000-an, teman ya. Jadi dengan harga seperti itu tentunya kalian sudah mendapatkan barang yang sudah bagus dan berkualitas seperti ini. Oke guys, jadi itu dia pembahasan tentang si Bipro-nya. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel Bang Citos. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih.